Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Kita semua ini tahu bahwa kita ini tidak hanya lahiriah kelihatan sebagai orang yang berbadan jasmani, tetapi kita juga tahu bahwa kita ini punya sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu apa yang ada di dalam hati kita. Hati itu yang menentukan sikap hidup kita. Hati itu yang hendaknya dipengaruhi oleh roh. Demikian juga sabda Tuhan itu ingin agar kita memperoleh rohnya. Karena itu ia setiap kali memberitakan jalan kehidupan. Bagaimana supaya kita itu hidup dengan baik, hidup dengan tulus. Karena itu di tengah orang banyak dan murid-muridnya, Yesus berkata tentang bagaimana sikap hidup itu. Terimalah firman Tuhan. Itu disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu orang yang dengan sengaja mempelajari kitab Taurat. Mereka paham betul
Lalu mereka itu kelompok yang mempunyai tujuan yang sangat baik. Mempertahankan kitab sucinya supaya tahu bagaimana cara mengabdi Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu lalu terjadi bahwa mereka itu merasa diri sudah tahu. Karena mereka ahli-ahlinya. Dan lalu mereka merasa diri lebih tinggi daripada masyarakat umum. Mereka merasa diri lebih baik. Mereka merasa diri lebih benar. Dan mereka memang dipandang masyarakatnya sebagai orang-orang yang paling depan dalam perjalanan menuju surga itu. Lalu terjadi bahwa dengan berjalannya waktu mereka itu terpengaruh mungkin oleh keadaan dunia ini. Lalu terjadi seperti apa yang dikatakan Yesus itu. Yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka itu menambah pengetahuan dengan ajaran mereka. Karena ajaran mereka itu baik. Tetapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu bukan yang mereka ajarkan. Mereka menyuruh orang-orang itu, orang-orang lain masyarakat itu untuk taat kepada ajaran mereka. Tetapi hati mereka sudah tidak pada hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah tidak pada ajaran yang diberikan oleh nenek moyang mereka, Musa dan para nabi. Mereka karena dipandang tinggi di dalam masyarakat, lalu ingin memperlihatkan terus kemuliaan mereka itu. Mereka merasa diri lebih tinggi, lalu merasa cukup apabila mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu pendoa. Lengan mereka itu ada tali-tali yang berisi kertas-kertas yang berisi bunyi kitab Taurat itu. Dipandang orang sebagai yang melakukan Taurat. Di tempat-tempat undangan mereka berdiri di tempat duduk di tempat-tempat terhormat karena mereka merasa mereka pantas seperti itu. Atau di tempat ibadah mereka memilih tempat yang terbaik bagi mereka. Tidak lagi ingin memperlihatkan bahwa kepada masyarakat bahwa duduklah di tempat yang terhormat itu supaya bisa mendengarkan ajaran Allah dengan baik. Tetapi justru mereka sendiri. Kita tahu bahwa apa yang di dalam hati manusia itu susah diketahui. Sampai zaman sekarang pun kadang-kadang terjadi. Pada pemilu yang lalu itu seorang berkata, saya pilih dia ini karena wajahnya tampan, tinggi besar. Memilih bukan dengan kesadaran yang penting adalah hati orang, tetapi dilihat dari lahiriah. Karena itu Yesus memperingatkan, barang siapa mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Atau seperti anak-anak itu tadi menyanyikan paduan suara, jadilah seperti anak-anak.
Memang Paulus juga mengatakan demikian. Aku datang kepadamu sebagai ibu yang sayang kepada anak-anaknya. Karena itu aku suka tidak hanya membawakan sabda Tuhan untuk diajarkan, tetapi aku membawa diriku ini. Apapun yang aku alami, aku akan menunjukkan kepadamu dalam keadaan apapun, aku menyayangi kamu. Tubuhku ini aku serahkan supaya kamu dapat mendengarkan ajaran Tuhan itu. Itu yang penting. Niat di dalam hati untuk berlaku sebagai ibu yang menyayangi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Setiap anak yang dilahirkan oleh ibu itu pasti disayangi. Karena tahu ini lahir dari kandungannya. Mari kita juga mempersiapkan hati, bukan hanya memilih-milih mana yang akan nanti aku pentingkan. Supaya karena dia yang pandai, yang saya akan lebih perhatikan daripada yang lain. Karena dia pandai, dia tampan. Saya didik dia sampai lulus perguruan tinggi. Yang lain diabaikan. Bisa terjadi seperti itu. Karena itu Yesus mengatakan supaya kita ini jujur terhadap diri sendiri. Hati ini yang menentukan. Seorang yang tinggi hati, kadang-kadang orang-orang itu yang menyembunyikan kekerdilan dirinya. Keburukan atau kekurangan, kelemahannya tidak dia mau tunjukkan. Itulah orang yang jumawa, orang yang tinggi hati. Memperlihatkan apa kemampuannya, tetapi di balik itu menyembunyikan hatinya yang jahat itu. Mari kita menyadari Yesus itu memberikan kepada kita saran itu. Jangan mau untuk disebut rabi. Rabi itu artinya tuan. Tuan, orang berkata kepada tuannya dengan sikap yang selalu hormat. Dan karena itu jangan mau disebut rabi. Karena rabimu yaitu satu, ialah Kristus. Kristus itu Raja. Seperti kitab Maliaki tadi mengatakan, Allah itu dengan sepenuh hati mengatakan, aku ini Raja. Aku punya kekuatan yang besar. Karena itu, janganlah melanggar apa yang terjadi di hatimu untuk menerima petunjukku. Barang siapa tidak lagi melakukan apa yang kutunjukkan, Allah itu menunjukkan bahwa dia bisa berbuat apa saja. Tetapi beruntunglah kita punya Raja Kristus Yesus itu yang selalu bermurah hati. Tak henti-hentinya ia mengasihi bahkan musuh-musuhnya. Diberinya kesempatan setiap kali untuk memperoleh kembali jalan kebenaran yang ditunjukkannya. Janganlah menyebut diri Bapa, karena Bapamu hanya satu yang ada di surga. Bapa itu yang maha baik kepada kita. Karena itu mari kita juga memenuhi apa yang dikehendakinya, supaya kita seperti yang diajarkannya, barang siapa mau meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Jadilah kita pelayan. Yesus tidak mau
minta dilayani, tetapi ia mengharapkan bahwa kita ikut juga menjadi pelayan-pelayan bersama dengan dia untuk melayani masyarakat kita yang membutuhkan atau merindukan jalan kebenaran. Amin. Marilah kita menunjukkan dengan kesungguhan hati iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Saudari-saudara kekasih, marilah kita memanjatkan doa kita dengan sepenuh hati, karena Kristus telah bersabda, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil mengangkat dan berdoa bagi putra-putrinya di mana saja yang dikasihinya. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa memberkati Bapak Suci, para uskup dan para imam, sehingga mereka dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan perdamaian bagi dunia zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, semoga Bapa memimpin mereka agar selalu mengutamakan keadilan, martabat manusia, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para wartawan surat kabar, televisi dan radio, semoga Bapa menuntun para wartawan agar lebih mengutamakan pewartaan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kelompok umat Kristiani, termasuk kita di sini, semoga Bapa mendampingi kita untuk selalu jujur dan setia satu sama lain. Murnikanlah persatuan dan keakraban di antara kita, agar kita tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, namun saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepada-Mu dengan dalam roh dan kebenaran. Oleh Dia yang telah menjadi jalan kami kepadamu dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan.
kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan roh. Dan pujilah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berdoalah saudari-saudara kekasih, supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban ini menjadi persembahan suci bagi-Mu dan melimpahi kami dengan belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankan kami memadu suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami.